Hello Agripreneurs, udah ada yang punya bisnis anggur belum ya? Buat kamu yang bisnis komoditas satu ini, harus jeli loh mau masuk segmen pasar yang mana. Pemilihan segmen bisnis anggur ini biasanya disesuaikan potensi lokasi atau daerah pengembangannya. Tidak harus punya lahan luas pun bisa berbisnis buah anggur ini. Kita lihat, petani dengan lahan produktif sempit seperti di Jakarta bisa sukses menjalankan usaha budidaya anggur. Potensi bisnis anggur ya di Indonesia. Kalau bicara kita berbisnis tentang buah, yang mana kita tahu di Jakarta ini tidak ada lahan luas. Kita hanya memanfaatkan ruang-ruang seadanya saja. Di Jakarta mungkin yang terluas hanya hitungan 1.000 atau 2.000 meter. Yang kalau kita jadikan kebun tersebut sebagai masuk di kategori bisnis buah, saya rasa kurang ya. Nah, kita menyikapi di Jakarta ini sebagai edukasi, Bang. Sebagai edukasi penyedia bibit, saya rasa itu lebih menguntungkan. Kalau di daerah yang mungkin lahannya luas, mungkin punya perorangan di sana juga, mungkin satu orang bisa mencapai 2 hektar, 3 hektar lebih kan itu, yang ingin dikembangkan anggur-anggur di sana. Saya rasa itu lebih berpotensi kalau memang ingin berbisnis di buah. Kalau kita hitung secara matematika, 1 hektar kalau ditanami pohon anggur 1.000 pohon misalkan, atau 2 hektar ditanami 1.000 pohon, dalam jangka 1 tahun dia bisa dibuahkan, atau 1 pohon bisa menghasilkan 5 kilo saja. Dalam hitungan kita jual hitungan rendah saja ya, 50.000 saja sudah bisa kita kalikan berapa. Tidak usah terlalu berangan terlalu tinggi, cukup 5 kilo aja 1 pohon dalam jangka 1 tahun kita buahkan. Itu mungkin sudah ada gambaran seperti itu. Nah, jadi keuntungan di luar pulau itu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang luas, peluang-peluang bisnis bisa terbuka. Nah, harapan kami adalah terbentuknya kebun-kebun anggur secara luas, secara hektaran baik di luar pulau seperti Kalimantan, NTT, Makassar, setidaknya bisa menyerap tenaga kerja. Kalau 1 hektar bisa menyerap tenaga kerja 2-3 orang untuk mengurus kebun anggur tersebut, berarti mungkin sekian persen lah pengangguran di yang orang-orang yang menganggur yang tidak punya pekerjaan itu bisa tertolong dengan adanya terbentuknya kebun-kebun anggur seperti itu, Bang. Di Jakarta ini kegiatan-kegiatan kami sebagai penggiat-penggiat lingkungan yang termasuk di kategori urban farming tidak terlepas dengan instansi pemerintah, khususnya di bidang pertanian, Bang. Baik Kementerian Pertanian maupun instansi KPKP lah. Apa sih harapan kami? Harapan kami adalah instansi pemerintah lebih serius untuk mendukung kami. Bagaimana anggur ini bisa dikembangkan dengan potensi-potensi dari segi bisnisnya. Anggur itu bisa dikembangkan tidak hanya pohonnya atau buahnya atau bibitnya, tapi banyak potensi-potensi lain seperti mungkin olahan. Yang kita di sini masih meraba bagaimana sih kita menghadapi serangan-serangan hama, penyakit-penyakit anggur, yang ini mungkin masih belum banyak dikenal secara luas oleh masyarakat. Di situ yang membuat banyak keraguan orang-orang yang ingin menanam anggur, yang mesti memperhitungkan nanti hamanya bagaimana solusinya,
Terkait varietas ya, ataupun jenis-jenis anggur, di kita Indonesia baru beberapa yang didaftarkan untuk disertifikasi menjadi anggur lokal Indonesia, seperti Janetes, Satria Taman Sari. Dan kami berharap dalam tahun-tahun ini atau kurun waktu yang dekat ini, mungkin pemerintah atau Kementerian Pertanian bisa mengajak kami untuk berkolaborasi, memilih varietas-varietas ataupun jenis-jenis yang mungkin memang layak untuk kita sertifikasi dijadikan anggur Indonesia. Beberapa waktu lalu bersama Dirjen Hortikultura kita sudah berkolaborasi bagaimana membahas tentang varietas-varietas apa sih yang bisa berkembang di Indonesia, tidak hanya di Jakarta saja, tidak hanya di Bogor atau di Tangerang, tapi di Kalimantan, Sulawesi, NTT. Ada beberapa jenis yang memang kita pilihkan, yang kita akan daftarkan. Kita akan daftarkan menjadi varietas-varietas unggulan yang bisa dikembangkan secara luas di Indonesia. Kita sudah berkoordinasi juga, kita sudah berkolaborasi dengan Dubes Ukraina yang di situ bisa membuka peluang bagaimana kita bisa mendapatkan izin untuk melegalkan jenis-jenis anggur tersebut bisa dipatenkan untuk Indonesia. Seperti itu, Bang. Apapun segmen usaha anggur yang kamu tekuni, teknis budidaya harus kamu kuasai. Dan yang gak kalah penting, jangan sampai ketinggalan tips sederhana untuk budidaya anggur dari Bang Yatno Gondrong. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan share videonya. Jumpa lagi di video selanjutnya.